Terima kasih, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukurillah pada pagi ini saya khususnya berada di Universitas Nahdlatul Ulama, suatu kebanggaan bagi saya sendiri dan suatu tantangan juga bagi saya, terutama diberi tantangan oleh Kepala Perpustakaan kita, Ibu Siti Rajina, dan kebetulan beliau ada juga, kebetulan beliau adalah sahabat saya dan saat kami satu alumni di Universitas Islam, program ilmu perpustakaan. Tahun berapa Ibu ya? Tahun 2009. Ya, terima kasih dan kemudian dari tantangan itulah saya berpikir satu minggu ini Pak, satu minggu ini berpikir jadi berpikir rational thinking, artinya kita berpikir secara cepat, tepat, dan sistematis, dan kemudian kita juga berpikir seperti halnya apa ya komputer gitu ya. Tapi mungkin sekarang bukannya Pentium 201 ya Bapak ya, tapi mungkin sekarang udah 500. Oke, sebelumnya terima kasih banyak saya ucapkan. Ya, tadi sudah disampaikan bahwa saya adalah Lolita Sari. Kebetulan saya adalah pustakawan Alimadiyah di Universitas Islam Negeri Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta di Ciputat. Udah ada yang tahu kan ya? Ciputat. Um, dan kebetulan juga saya juga ngajar ilmu perpustakaan di Fakultas Adab Humaniora UIN, dan juga saya juga ngajar manajemen perpustakaan di FITK. Kalau di sini kan Fakultas Keguruan ya, Bu ya. Kalau di UIN itu fakultas pakai FI, Fakultas Ilmu Keguruan dan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Di situ saya ngajar manajemen perpustakaan. Oke, sebelumnya mungkin ada yang kenal saya, mungkin ada yang belum. Nanti adik-adik bisa berkunjung ke perpustakaan kami walaupun UIN itu sangat luas ya, ya Pak ya. Di besar sekali perpustakaan kami ada di beberapa fakultas dan juga di pusat. Nah, kebetulan saya di Fakultas Fisiknya. Ya, ya kampus 2. Berbicara tentang computational thinking atau CT, berarti kita juga sebagaimana tadi Bapak ya, Yudril menyatakan bahwa kita harus berpikir secara cepat, secara komputer. Nah, kalau dari segi pengertiannya bahwa computational thinking adalah pendekatan pemecahan masalah yang melibatkan proses berpikir logis, sistematis, dan analitis yang dapat diterapkan di berbagai bidang. Berarti bisa juga diterapkan di pendidikan agama Islam dan juga bisa diterapkan nanti di perpustakaan. Dan kemudian itu lagi menurut Lu dan Tesher menyatakan bahwa computational thinking atau kalau dalam bahasa Indonesia kita lidahnya kebet-kebet ya. Jadi pakai bahasa Indonesianya itulah pemikiran komputasi adalah cara konseptual untuk secara sistematik benar dan efisien memproses informasi dan tugas untuk menyelesaikan masalah yang kompleks. Artinya adalah bahwa semakin rumitnya masalah yang harus mungkin kita hadapi, itu kita harus sesimpel mungkin mencari solusinya. Ya, berbagai masalah yang ada kita hadapi, kita cari itu solusinya sesimpel mungkin. Nah, kemudian saya mengambil dari pendapat dari Albert Einstein yang menyatakan bahwa the world we have created is a product of our thinking. It cannot be changed without changing our thinking. Artinya adalah bahwa dunia yang kita create, dunia yang kita bentuk,
itu adalah hasil pemikiran kita sendiri. Tanpa dari hasil pemikiran kita tidak akan terjadi sesuatu kejadian seperti itu. Kemudian kalau misalnya kita tadi kan saya sudah mengatakan bahwa computational thinking itu bisa diterapkan di berbagai bidang. Nah, saya berusaha untuk apa itu memulai atau memulas konsep-konsep komputasi thinking ini ke dalam perpustakaan. Nah, kemudian mungkin di dalam perpustakaan itu ada yang disebut yang dikenal oleh Pak Putu Laksman Pendit, itu dosen kami yang menyatakan bahwa pustaka pun tidak merujuk ke pengetahuan yang ada di orang per orang. Ya, pustaka di Himun tidak merujuk ke pengetahuan yang ada di per orang di dalam masyarakatnya, melainkan pengetahuan terhimpun dan dapat dipakai bersama-sama. Artinya, ketika kita bicara tentang perpustakaan atau pustaka, itu tidak hanya dihimpun untuk orang per orang, artinya bukan per individu, tetapi dia dibentuk pengetahuannya itu untuk masyarakat luas. Misal contoh perpustakaan Universitas Nahdlatul Ulama dibentuk itu bukan hanya untuk masyarakat sivitas akademikannya saja, yaitu dosen, mahasiswa, tetapi untuk masyarakat di luarnya. Nah, jadi itu aksesnya adalah luas. Dan kemudian apalagi kita berhadapan dengan eranya sekarang, era now, dimulai dari tahun 2020 sampai 2040 itu adalah virtual open education resources. Artinya segala sesuatu itu open. Walaupun nanti tentu saja di balik open itu pasti uh, ada aturan-aturan, apa tuh, ada aturan-aturan dan perundang-undangan yang tidak, yang ada strict, ada yang tidak diopenkan. Tapi artinya dari sisi education itu harus open. Opennya apa aja? Access from any device. Nah, dan kemudian pahamnya access from any device berarti artinya dapat diakses dengan device apa aja. Misalnya apa HP. Kalau telepon kan sudah jarang ya. Misalnya HP dan kemudian laptop ya. Dan kemudian mungkin sekarang internet ya, berbasis internet. Dan kemudian resources any institution. Artinya akses itu dapat diakses melalui berbagai institusi. Misalnya Anda untuk memakai mencari koleksi-koleksi yang ada di universitas, singkatannya apa ya Pak? UNU ya. Unusia. Oh, di Universitas Unusia. Ketika misalnya koleksinya tidak ada di Unusia, maka Anda bisa mengakses di lembaga lainnya. Contoh misalnya Perpustakaan Nasional. Itu dari sisi kelembagaan. Dan kemudian akses anywhere dan anytime. Bisa diakses kapan saja dan anytime. Dalam waktu apapun. Ya. Tidak memandang misalnya jam 12 tutup, tidak. Nah, untuk itu apa ya? Ini untuk memudahkan masyarakat luas untuk memperoleh akses koleksi yang dibutuhkan. Karena memang bicara tentang perpustakaan yang bagaimana Bapak Modate mengatakan bahwa itu berkaitan dengan literasi. Maka bukan saatnya kita bicara perpustakaan itu buku saja, tapi dia harus berbicara tentang e-book dan e-journal dan seterusnya. Dan kemudian, nah ini kendala-kendala yang ada di perpustakaan itu masih sekarang ini masih banyak sekali. Nah, untuk mengaitkan antara komputasi thinking ini di dalam perpustakaan, ada dua konsep yang saya terapkan di sini. Yaitu yang pertama adalah decomposition. Ya, ini memecahkan beberapa masalah yang sifatnya kompleks ke dalam beberapa bagian kecil yang lebih sederhana untuk mempermudahkan solusi yang dimaksud. Artinya begitu kompleksnya suatu masalah, bagaimana kita memperkecilnya, bagaimana kita untuk mempermudah masalah yang kita hadapi. Artinya kita mencari solusi yang paling mudah. Dan
Ada beberapa mungkin yang masih bermasalah ya, bukan masih bermasalah, masih ada beberapa masalah yang ada di perpustakaan nih terkait sirkulasi, misalnya contohnya seperti itu. Nah, sirkulasi di sini kebanyakan adalah kalau bicara perpustakaan masih bersifat manual. Pengalaman ya adik-adik semua dan Bapak Ibu yang ada di itu bahwa ternyata problem-problem tentang sirkulasi ini tidak hanya ada di Pulau Jawa ya, tetapi juga serangan merambat kepada Pulau Sumatera. Betul kemarin saya mengadakan melakukan pengabdian masyarakat ke Mentawai, Pak. Di sana mereka sangat giro sekali di dalam menimba ilmu, dalam mencari suatu bacaan. Tetapi yang hambatannya adalah belum terkoneksinya antara koleksi-koleksi yang apa tuh yang yang di luar sana, artinya yang tidak disediakan oleh perpustakaan. Kan perpustakaan banyak budgetnya itu kan terbatas ya, nah itu mereka masih terhambat sehingga dapat dikatakan eh, semakin kurang apa tuh semakin eh, apa sedikitnya koleksi yang disediakan oleh perpustakaan akan mengakibatkan kurangnya literasi di sana. Kemudian ini solusi yang ditawarkan loh untuk saat ini adalah self service citation. Coba, ya. Coba klik Pak. Yang YouTube-nya. Selamat ya. Itu menarik itu di apa? Ternyata di dalam apa tuh layanan sirkulasi untuk memudahkan adalah dengan kita bergandeng dengan TIK ya, dengan teknologi informasi komunikasi, sehingga untuk memudahkan mahasiswa atau dosen atau sivitas akademika gitu ya untuk lebih cepat memperoleh koleksi yang diinginkan. Itu saya Pak. Oke, kita lihat aja kali ya. Kok bisa ya Pak? Jaringan. Jaringannya. Nah, kemudian permasalahan yang selanjutnya adalah belum teraksesnya jurnal-jurnal yang ada di perpustakaan. Tetapi memang untuk era saat ini eh, sudah sangat sedikit jurnal yang tercetak. Bagian besar adalah sudah menuju jurnal yang berbasis elektronik. Dan kemudian permasalahan selanjutnya adalah untuk mengatasi itu, maka biasanya perpustakaan itu memberikan dua akses. Dua akses yaitu akses in kampus dan juga akses off kampus. Nah, untuk perpustakaan kebetulan itu ini sharing aja. Kalau in kampus itu berarti bisa berbasis apa tuh namanya yang hanya bisa diakses di kampus saja, misal contoh OPAK ya. Kemudian kemudian apa e-jurnal dan kemudian ada e-book. Nah, ini biasanya itu eh, akses itu hanya lebih mudah diakses di kampus ya dibanding misalnya di kampus. Cuman untuk era saat ini tidak bisa hanya diakses di kampus saja. Thinking, maka kita harus memberikan akses kepada di luar kampus. Nah, kami sudah menerapkan namanya remote lab. Nah, mudah-mudahan di Indonesia ini juga sudah bisa memberikan akses kepada mahasiswa atau sivitas akademiknya bagi dosen maupun mahasiswa, tidak hanya di kampus, tapi juga di luar kampus. Dan kemudian masalah yang selanjutnya adalah ketika kita berpikir computer thinking, opak yang sudah disediakan ternyata tidak cukup. Iya dong. Kalau opak itu apa sih? Online public access cataloging kan. Dia cuma satu arah kan. Ketika misalnya kita mau searching, coba deh opaknya Indonesia coba apa? Opak. Opak Indonesia.
Tahu nggak? Misalnya contoh kalau opaknya di saya misalnya opac.win sorry OPA, kebetulan saya karena di FISIP ya, opac.visit.winjkt.ac.id. Nah, ketika kita hanya kita selaku selaku mahasiswa atau selaku peneliti atau selaku dosen menginginkan suatu koleksi yang ada di perpustakaan, kita tinggal klik aja di perpustakaan. Oh, ternyata koleksi yang saya butuhkan tidak ada di perpustakaan. Itu kan satu arah. Nah, kita nih perpustakaan sekarang justru berlawannya sama apa? Chatbot AI. Jadi dengan opak aja yang terlihat secara canggih gitu, ternyata tidak cukup gitu loh. Kita berhadapan dengan chatbot AI, misalnya Meta AI. Coba deh, bawa HP kan, coba Meta AI. Coba Meta AI. Apa yang terjadi? Terus kemudian ChatGPT udah nggak aneh kan? Udah nggak aneh kan? Dan kemudian Google Gemini. Coba Meta AI. Di di WA juga ada kan? WA saya dia. Dia kan yang gitu kan? Nah, itu ada interaksi kan, interaksi dialog kan. Nah, ya kan? Ya enggak? Nah, coba yang itu Meta AI udah coba belum? Tetes kampus kan?
Mudah-mudahan database tersebut bisa diakses di mana saja kan. Tetapi mungkin dalam satu database itu mungkin banyak database kan. Misalnya ada apa tuh? Misalnya ada Gstore lah, kemudian ada Taylor dan seterusnya. Nah, ini ada salah satu yang lebih memudahkan Anda dalam mengkoneksikan suatu paper, yaitu namanya connected paper. Coba, connected paper. Connected paper. Ini lebih mudah lagi. Kalau misalnya satu database itu kita harus mencari satu-satu kan. Misalnya kita mencari tentang apa ya? Apa Pak makalah tentang pendidikan agama Islam? Guru dan murid. Ah, Hubungan guru dan murid. Oke, hubungan guru dan murid. Nah, misalnya kan kalau misalnya dalam satu platform database, berarti kan kalau di Taylor kita cari di Taylor, dan kemudian kalau misalnya di store kita cari di store. Nah, dengan cara berpikir komputer ini kita mencari yang lebih mudah lagi, memadukan keduanya, yaitu dengan connected paper. Dah, dapat? Coba, misalnya hubungan guru dan murid. Pasti nanti dia dapat apa tuh artikel-artikel yang berkaitan tentang guru dan murid. Bu, apakah hanya bahasa Indonesia saja? Tidak, dia bisa juga pakai bahasa Inggris. Misalnya teacher and student. Nah, activity at misalnya di school dan seterusnya. Dapat, dapat. Apa yang terjadi di sana? Bulat-bulat biasanya. Munculnya bulat-bulat. Ya, ini connected paper ini adalah explore connected paper in visual grade. Artinya mengkoneksikan antara paper satu dengan paper lainnya yang setema. Ya, misalnya di bidang misalnya saya ingin mencari tentang apa ya? Tentang perilaku mahasiswa di dalam mencari koleksi di perpustakaan. Nah, nanti di situ banyak paper-paper yang berkaitan tentang itu. Tapi kalau misalnya kita dalam satu platform, berarti kan kita mencari satu-satu kan. Biasanya apakah itu di store, apakah itu di Taylor, itu harus satu-satu atau mungkin di media lainnya, misalnya yang di sini bilangan apa ya Pak ya? Di sini kalau database. Ya mungkin ada di berbagai, mungkin nanti apa bisa juga mungkin yang dilanggan oleh Perpustakaan Nasional, ya. Nah, SAGE atau mungkin dari e-resources yang dilanggan oleh Perpustakaan Nasional. Tapi dengan adanya cognitive paper ini, dia akan menampilkan beberapa paper yang setema yang memungkinkan Anda, oh ternyata ada loh yang berkaitan sehingga untuk memudahkan mencari untuk membuat makalah atau skripsi. Dan kemudian yang keduanya, nah ini ada Perplexity AI. Artinya di sini, misalnya bagaimana sih cara untuk membaca paper secara mudah. Artikel satu dengan artikel lain, artikel satu dengan artikel dua, artikel tiga, misalnya. Nah ini menggabungkannya seperti apa? Nah dimasukkan ke dalam Perplexity. Ini sebetulnya memang harus praktek ya. Jadi akan terlihat gitu perbedaannya ketika misalnya bagaimana cara untuk kita membaca paper satu, dua, tiga kan gitu ya. Apa sih temuan-temuan yang ada di paper itu? Nah ini pemudahnya memakai Perplexity. Dan kemudian yang selanjutnya adalah publish or perish. Nah ini POP. Ini adik-adik sudah ada belum? Publish or perish. Ada ya? Dan kemudian ini juga hampir sama ya, publish itu kumpulan ya, kumpulan artikel-artikel yang ada di berbagai platform sehingga memudahkan kita untuk mencari ya. Dan kemudian selanjutnya adalah, nah untuk semua itu ada apa ya? Ada alat riset toolsnya ya. Jadi selain kita mencari koleksi-koleksi yang disediakan oleh perpustakaan,
Tapi perpustakaan juga harus menyediakan research tools-nya. Yang pertama adalah Rapidil. Rapidil ini belum banyak sih sebetulnya di perpustakaan perguruan tinggi khususnya ya yang pelanggan gitu ya. Rapidil ini adalah suatu software yang memudahkan bagi pemustaka untuk mencari koleksi-koleksi yang belum dilanggan. Artinya ketika misalnya kita datang ke perpustakaan kita misalnya ke G-Store. Nah, di G-Store itu ternyata ada koleksi yang kita butuhkan, ya kan? Nah, ternyata dua koleksi yang kita butuhkan itu belum dilanggan. Nah, dengan menggunakan Rafidil ini akan kita mengajukan ke perpustakaan, nanti perpustakaan akan membantu 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 kita untuk mencari koleksi artikel yang kita butuhkan. Artinya, Rafidil ini khusus untuk membantu kita mencari koleksi-koleksi yang belum dilanggan oleh perpustakaan. Dan yang kedua, yang selanjutnya adalah Grammarly. Nah, ini tentu saja paham ya Grammarly karena sekarang basisnya sudah berbahasa asing ya. Berbahasa asing kita kalau misalnya sekarang eranya itu skripsi itu dijadikan jurnal gitu ya. Nah, itu ya kalau misalnya jurnalnya itu pasti kan tapi minimal ya menggunakan menggunakan bahasa Inggris, maka wajib kita memberikan apa tuh Grammarly ya untuk memudahkan mahasiswa untuk mengirim abstraknya atau papernya ke jurnal berbasis berbasis Inggris. Bu, apakah Inggris saja tidak? Bisa juga dengan bahasa lain. Dan kemudian jangan lupa ketika misalnya kita untuk membuat suatu paper, pasti ada check to meeting-nya. Dan selanjutnya adalah MV4. Nah, MV4 ini untuk memudahkan kita melakukan riset berbasis kualitatif. Dan kemudian uh, di setiap mahasiswa ya, mahasiswa atau dosen atau peneliti juga wajib itu memiliki setidaknya ada salah satu dari reference manager yaitu Mendeley atau Zotero. Bu, dua-duanya bisa nggak? Nah, boleh saja, tapi kalau digunakan cukup satu ya, cukup salah satu dari Mendeley atau Zotero. Gunanya apa? Kalau misalnya kita memiliki Mendeley atau Zotero, ibaratnya kita memiliki satu perpustakaan sendiri. Misalnya contoh tadi Bapak menyatakan siapa yang membaca buku untuk belajar berapa biji. Nah, itu bisa dimasukkan ke dalam Mendeley kita. Sehingga kita akan melihat dari satu bulan itu berapa sih bacaan yang kita baca. Dan kemudian untuk memudahkan kita juga ketika misalnya untuk mencari lagi bacaan yang telah lalu, maka akan bisa terkumpul di dalam Mendeley kita. Artinya kalau Mendeley atau Jode itu satu perpustakaan kita sendiri ya, ya karena kan akunnya itu milik kita sendiri dan juga bacaan-bacanya sesuai dengan bidang kita misalnya PAI. Berarti koleksi-koleksinya berkaitan dengan ke-PAI-an. Dan kemudian selanjutnya mungkin kesimpulan ya. Semakin perpustakaan dapat menerapkan berpikir komputasi sebagai literasi baru, maka semakin dapat meningkatkan keterampilan digital literasi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti mungkin kita diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Ibu Dr. Lolita Sari. Selanjutnya kita memasuki pemateri kedua, yaitu Bapak Dr. Munajat PhD. Apakah Pak Munajat sudah bersama kita, Pak? Ya, sudah. Ya. Saya sudah kelihatan belum ya? Mas, sebentar, Pak. Oke.
Oh, video saya nggak anu ya, karena nanti takut anu, karena saya video nggak saya munculkan, Oh, biar bebannya nggak terlalu tidak berat, masalah, Pak. karena disconnect terus, jadi kalau saya muncul, karena saya sedang anu Oh, share screen, jadi biar beban oke, baik, hidupnya baik, nggak Pak. terlalu berat. Nah, Silakan. Nanti iya. mohon apa operator untuk share screen ya, atau Bapak sendiri ya nanti yang akan Sudah, share screen sudah, sekaligus menjelaskan. saya sudah share Oke, screen. terima Apakah kasih. sudah kelihatan Oh, baik, Pak. atau nggak kelihatan ke Sudah, anu Pak, ke? sudah. Oh sudah ya. Sudah, alhamdulillah sudah. Oh ya. Pada Bapak Munajat, waktu dan tempat silakan. Monggo, Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam tentu juga kita panjatkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon izin saya langsung saja ini. Mukadimah saya ikut sebelumnya. Jadi eh, maaf ini di rumah saya biasa di pondok, jadi suaranya banyak. Oke. Jadi ini saya mau nganu saja, sharing karena ini saya lihat pesertanya ada guru, ada tenaga pendidik, ada pustakawan dan lain sebagainya. Jadi eh, sudah lumayan saya berkecimpung di eh, kalau sekarang namanya berpikir komputasi. 1 tahun yang lalu, setahun sebelum Mas Nadiem selesai itu, Mas Menteri selesai itu, eh, computational thinking itu kemudian di Indonesiakan menjadi biar lebih mudah dipahami kayak gitu, biar menjadi terserap berpikir komputasi. Tadi sudah sedikit dijelaskan, sudah banyak dijelaskan bahkan eh, oleh Bu Dr. Loli. Jadi nanti sebelumnya saya menjelaskan berpikir komputasi itu seperti apa atau computational thinking seperti apa, kenapa waktu Mas Nadiem itu gencar kayak gitu. Bahkan salah satu elemen kurikulum Merdeka Belajar itu salah satu elemen intinya itu computational thinking atau berpikir komputasi kayak gitu. Belum anu ya. Oh, oh udah ya. Sudah terlihat ini? Terlihat ya. Jadi gini Bapak Ibu mahasiswa sekalian. Jadi memang pendidikan kita itu cukup memprihatinkan gitu. Terlepas dari prestasi-prestasi anak-anak bangsa di Olimpiade Informatika, Olimpiade Matematika, macam-macam yang setiap ikut pasti dapat medali gitu. Tapi eh, setiap kalau kita pakai ujian internasional yang disebut PISA kayak gitu, ujian nasional kan sudah nggak ada kayak gitu. Semoga tetap nggak ada kayak gitu, karena gitu. Tapi secara internasional itu sebenarnya sudah ada pakai PISA ini, Program for International Student Assessment. Itu memang kita itu apa itu rankingnya cukup memprihatinkan. Jadi kalau ujian PISA itu sebenarnya ujiannya itu literasi, numerasi, dan sains. Kayak gitu. Yang nanti saya lihat cuplik sedikit tentang literasi kita itu lemah. Jadi gitu. Literasi orang Indonesia itu lemah. Perpustakaan itu masih apa itu mungkin nanti bisa dielaborasi oleh teman-teman perpustakaan. Kita itu belum sesuatu yang inti gitu. Sementara kalau dibandingkan nanti saya lihatkan ranking-ranking yang negara-negara yang apa itu sesuanya itu top top 10 perpustakaan itu ya kayak nafas kayak gitu. Paling sederhana kayak gitu. Ketika perpustakaan itu tidak menjadi nafas, tidak menjadi tempat tempat untuk nongkrong ya,
kualitas pendidikan bisa dilihat. Jadi parameter yang paling sederhana biasanya perpus. Kalau perpus laris, manis, orang bangga dan seneng, nyaman di perpustakaan, nah itulah negara-negara yang hebat gitu. Sederhananya kayak gitu kalau melihat indikatornya. Contohnya di tempat kita itu ranking ini yang paling kanan itu tahun 2000 yang kemarin belum ya ini. Kemarin tes IQ yang termasuk kita se-Asia Tenggara termasuk yang rendah, nomor 2 dari bawah. Ini juga sedunia juga kayak gitu. Bisa itu kita literasi numerasi itu selalu di bawah rata-rata. Terus rankingnya itu kita dari 65 negara kita ranking berapa ini? Ranking 7 dari apa itu? Ranking 8 dari bawah. Terus 2012 jadi kita ranking 2 dari bawah. Tahun 2015 ranking apa itu ya sama, okay. Jadi apa itu ranking 8 9 kayak gitu. Terus kemudian kemarin waktu tes IQ yang cukup mengagetkan kita IQ-nya orang Indonesia itu apa itu nomor 2 se Asia Tenggara, nomor 2 dari bawah maksud saya. Jadi sangat ngeri kayak gitu. Yang salah apa? Menterinya sudah ganti, pemerintahnya ganti, tapi kemampuan kita kalau ikut di tes itu, tes 3 tes itu kan gitu. Nah ini bandingkan dengan misalnya ini, lihat Cina, Singapura, Makau kayak gitu. Itu yang hijau ini, itu memang negara kayak gitu. Di Cina itu perpustakaan itu, perpustakaan itu ya laris manis. Yang saya alami lihat di Belanda maupun di Amerika itu perpustakaan itu kayak dibutuhkan itu loh. Kayak mahasiswa itu nuntut 24 jam gitu loh. Ya gitu. Jadi dari segi apa itu layanan dan macam-macam sebenarnya perpustakaan kita udah kan, nggak kalah lah. Tapi minat market dari ceruk perpustakaan itu yang apalagi dengan dunia digital saat ini yang bisa di apa itu diakses dengan gangguan media sosial yang luar biasa itu literasi kita semakin mengkhawatirkan ini. Ini Indonesia lihat ini yang ya, nilainya itu 450 yang di bawah 500 ini. Ini contoh aja. Ini contoh yang ini nilai bentar. Yang ini saya ambil yang ini. Jadi kemampuan lihat ini yang matematika itu atau numerasi. Numerasi itu apa itu eh, rata-rata ini tuh lihat, okay. 28% ke bawah. Terus terus kemudian membaca literasinya, nah gitu. Literasinya itu tahun 2018 itu lihat misalnya. Paling bawah, paling jeblok literasi kita. Nah, ini tugas teman-teman dari pustakawan gitu. Memang kita itu semakin pragmatis anak-anak kita itu. Jadi pengen mendapatkan sesuatu yang instan kayak gitu. Jadi males membaca lebih dari ya terpengaruh oleh media sosial, membaca lebih dari 5 menit terus kayak abot teran jamak gitu. Berat sekali kayak gitu. Nah, kok nggak bisa lanjut ntar. Oh ini. Nah ini nanti silahkan dilihat sendiri. Saya mau membandingkan antara ini aja saya lihat yang level yang lihat yang hijau itu. Yang merah itu Indonesia. Jadi Indonesia itu baru anak-anak kita itu baru bisa membaca, menemukan informasi yang dinyatakan secara eksplisit. Nah, itu kita sudah mampu. Tapi bedakan dengan anak-anak Cina, anak Singapura, anak Inggris, Belanda, itu mereka sudah tidak hanya menemukan sesuatu yang eksplisit, tapi habis itu mau ngapain? Ya, menemukan dan mengatur beberapa informasi yang ada bacaan, menyimpulkan informasi dan teks yang relevan. Mereka itu sudah kayak gitu, kayak gitu. Jadi beberapa kali misalnya saya cukup jadi anak Indonesia yang waktu saya kuliah itu saya disuruh ngetes anaknya temen kayak gitu apa jadi mereka itu kalau libur kan dikasih buku disuruh membaca bacanya 1 kali terus habis itu di belakang buku itu ada ada pertanyaan-pertanyaan. Nah, orang tua itu selalu menanyakan kalau sudah selesai membaca kemudian mereka kasihkan ke orang tua, orang tuanya kebetulan lagi sibuk masak
Terus waktu itu saya sama Om Mun, sama terus habis itu saya tanya, dia baca satu kali, anak kelas 3 SD, itu langsung paham ya satu buku itu. Jadi siapa yang siapa yang gini. Tadi tadi yang di apa itu yang mencangkul di sawah siapa, terus panennya banyak apa sedikit, itu langsung bisa menceritakan. Jadi memang literasinya cukup bagus kayak gitu. Nah, kelemahan anak-anak kita, yang dia itu kadang diajari pintar membaca, tapi nggak bisa memahami, bacanya cepat, kayak gitu. Jadi metodenya kayak metode membaca itu, ikro itu. Yang penting baca membaca artinya nanti dulu, kayak gitu. Nah, itu padahal yang buku bahasa Indonesia, kayak gitu. Nah ini lanjut saja, dah ini. Nah ini kalau ini karena kebetulan ada mahasiswa dan perguruan tinggi saya sampaikan ini Global Innovation Index kayak gitu. Indeks inovasi, jadi majunya negara itu salah satunya. Di samping tadi kalau maju mahasiswa, siswanya, kualitas pendidikannya itu kan dilihat dari PISA. Tapi kalau suatu bangsa itu maju atau tidak, salah satu indikatornya itu ya Global Innovation Index-nya itu dilihat. Jadi dari 130 ya kita mengalami perbaikan. Tapi nanti saya ceritakan sedikit. Saya seling dikit di akhir ada beberapa terobosan mungkin yang bisa di apa itu bisa di nganu oleh Unusia juga. Jadi kita itu ranking apa itu tahun 2022. Sebenarnya tahun 2021 itu kalau nggak salah 50-an. Kok 50, 81. Terus 2002 ranking kita naik menjadi lebih baik menjadi 75. Terus kemudian 2023 menjadi ranking 61, menjadi ranking 53 dari 133 negara yang diukur dengan Global Innovation Index. Jadi kalau Global Innovation Index itu intinya sudah bukan cara berpikirnya, bukan skor nilai ujiannya, nggak kayak gitu. Jadi sudah berapa produksi inovasi yang sudah dilakukan, berapa hak paten yang dihasilkan dari perguruan tinggi. Nah, misalnya kayak gitu, itu sudah lebih ke pragmatis. Berapa produksi barang yang diproduksi oleh lokal, yang dibuat oleh lokal. Nah, itu sudah Global Innovation Index sudah kayak gitu. Ya, nah ini peluang. Sebenarnya kita sekarang sudah, ya ini sudah masuki revolusi industri 4.0 sudah, society 5.0 itu yang IoT bahasa lainnya kayak gitu yang sudah kalau Jepang menggunakan istilah society-nya karena semua terkoneksi. Kehidupan kita semua sudah terkoneksi. Sekarang berlomba-lomba ya. Ya, Shopee semua ya pengen kehidupan kita itu diambil oleh Shopee mulai dari ya etol terus jual beli. Wah, pengen dengan Tokopedia juga kayak gitu. Sekarang juga beberapa lembaga juga PLN juga kayak gitu. Semua buat super app untuk nganu kehidupan agar apa cukup dengan satu app itu super app itu kehidupan seseorang itu bisa jadi semua bank BSI juga sudah mengeluarkan Beyond yang itu bisa belanja, bisa nabung, bisa investasi, bisa apa-apa, beli makanan, apa-apa di situ. Jadi semua sekarang berlomba IoT, Internet of Things, kayak gitu. Lah, ini revolusi industri ya. Ya ini, silahkan baca sendiri. Salah satunya, Bapak Ibu sekalian mahasiswa yang saya cintai. Jadi, kenapa beberapa ya bukan hanya di sini saja. Saya menawarkan beberapa kita harus merubah cara berpikir kita baik di pendidikan buat mahasiswa atau gurunya atau tenaga pendidik. Ini kita harus merubah. Kalau enggak ya rankingnya mulai dari Bu presidennya Pak Habibie, Bu Mega, Gus Dur sampai sekarang Pak Prabowo. Oh ya, kita rankingnya mahasiswanya ya mahasiswa eh, level bawah terus kayak gitu. Kalau nggak ada revolusi atau perubahan berpikir. Ini saya menawarkan kayak gitu, ngajak kayak gitu. Bagaimana dengan berpikir komputasi kayak gitu. Tadi sudah disampaikan kayak gitu. Nanti saya sampaikan sederhananya karena pengertian definisinya tadi yang lengkap sudah disampaikan. Jadi ini dengan berpikir komputasi atau computational thinking. Sebelumnya kayak gini nih. BIM salah BIM ya.
Ini salah satu soal apa itu? Soal apa itu? Computational thinking. Nanti untuk sebenarnya saya eh, eh, Bapak Ibu mahasiswa sekalian bisa lihat di YouTube bagaimana mengajarkan karena ini waktunya sangat mepet. Jadi ada bertahap dan di Bebras itu semua latihan computational thinking itu sudah apa itu sudah disiapkan kayak gitu untuk SD, SMP, SMA dan semua apa itu semua itu gratis bisa diakses karena kita asosiasi Bebras itu tidak boleh mengkomersialkan karena semua bahan karena gerakan Bebras itu di seluruh dunia di Indonesia sekarang ada sekitar 10 perguruan tinggi. Kebetulan saya pernah yang pengurus sebelumnya saya menjadi board di pimpinan pusat di Bebras gitu. Tapi karena kesibukan harian jadi nggak bisa gabung lagi di periode berikutnya. Nah, ini apa itu jadi semua serba gratis dan beberapa sudah baik yang plug maupun unplug. Maksudnya itu yang pakai laptop, komputer ataupun yang permainan yang bisa diterapkan di anak-anak TK yang bisa dilihat secara visual. Nah, ini contoh ini soal Olimpiade Bebras tingkat internasional tahun berapa lupa saya ini. Oh, 2016. Nah, ini ada tulisannya di atas ini. Ini yang buat negaranya mana? Oh, bentar. Nah, nanti silahkan nanti di akhir slide saya akan anukan sumbernya dari mana silahkan nanti untuk ibu-ibu guru silahkan digunakan. Jadi latihan pakai itu ini dulu buku-buku. Nah nanti bapak ibu guru bisa menerapkan ke masing-masing mapel atau mata kuliah yang karena di beberapa negara itu ada model pembelajaran ada yang persis kayak gini, ada yang itu sudah diintegrasikan dalam mata kuliah atau mapel masing-masing. Tapi beberapa di Singapura, di negara Eropa itu ada mata kuliah wajib itu computational thinking kayak gitu. Nah, nanti saya jelaskan computational thinking seperti apa dengan bahasa yang mudah kayak gitu. Nah, ini contohnya aja. Silahkan jawabannya ini ada apa? Tadi kan sudah dijelaskan dekomposisi algoritma kayak gitu. Computational thinking itu sebenarnya saya bisa menjelaskan dalam 2 menit selesai. Tapi untuk belajar computational thinking itu butuh beberapa tahun untuk melatih skill kayak gitu. Saya ngajari berbagai gaya renang itu juga bisa ngajari apa itu dalam waktu apa itu 1 jam juga bisa dan insya Allah semua akan lulus ibaratnya kayak gitu. Renang gayanya apa ya gaya bebas, gaya kupu-kupu, kayak misalnya kayak gitu. Gaya kupu-kupu adalah nah, gitu. Tapi computational thinking itu tidak gitu. Yang penting apa? Ya kalau pahamnya itu 2 menit selesai. Tapi untuk melatih skill computational thinking, walaupun Anda hafal, belum tentu Anda punya kemampuan computational thinking. Nah, ini contohnya. Ada berapa kepik grid itu yang dari 16 sel. Nah, ini sebenarnya bahasa informatika ini. Ya, bertetangga dengan sel lainnya dari sebelahan. Ini berarti sel yang mempunyai apa itu? Yang mempunyai paling tinggi apa? Paling banyak A, B, C, D. Sel A, B, C, D itu yang punya kepik paling banyak mana? A atau B atau C atau D? Silakan. 1 menit. Yang bisa melihat 1 menit. Jawaban yang benar, okay. Atau saya ulang. Ini A punya kepik berapa? A itu kelihatan ya, saya 1, 2, 3. Jadi kan semua bisa diambil A. Iya, berarti A3. B 1, 2, 3. Ada 1 sebelah kiri. 4. Gitu. A3, B4, C juga 3. 1, 2, 3. D 2. Berarti jawabannya adalah B. Nah, kayak gitu. Yang bisa jawab berarti Anda luar biasa. Sudah bisa mengerjakan salah satu soal Olimpiade untuk tingkat SD ini atau tingkat madrasah tidak iya. Nah ini juga ini contoh nanti silahkan intinya ini yang lowong-lowong itu isinya apa nomor 1, 2, 3 itu diisi apa. Nah ini itulah nanti sebenarnya anak itu nggak usah diajari pattern recognition. Pattern recognition adalah mengenali pola.
Nah, itu ya bisa suruh menghafal gitu. Tapi otaknya itu belum tentu bisa menyusun bagaimana mengenali pola ini. Kayak gitu. Nah, nanti caranya membuat skill pattern recognition seperti apa? Nah, silakan download soal-soal bebas, ajarkan kepada adik Anda atau murid-murid Anda. Biasanya saya gunakan waktu saya ngajar di pondok sore itu mau ngaji, yang anak-anak MI itu ngajar eh, apa itu ngajar Fathul Qorib itu sebelumnya saya kasih gini sambil otaknya biar mikir. Jadi ciri computational thinking itu adalah ketika belajar ini kan thinking itu berpikir. Jadi otak anak itu berpikir. Kalau jenengan sedoyo yang para guru-guru atau tenaga pendidik ketika mengajar anaknya itu tidak pasif, otaknya berputar, itu sebenarnya thinking, sedang thinking. Ah, itu salah satu yang kita dorong dulu. Baru nanti komputasionalnya, berkomputasinya. Nah, ini pengertian computational thinking tadi sudah jadi kalau sederhananya paling bawah aja, Mbak. Jadi computational thinking itu sebenarnya ilmu menyelesaikan masalah. Jadi kayak gitu. Jadi orientasi semua pembelajaran yang orientasinya adalah menyelesaikan masalah itu berarti sebenarnya sudah ada esensi dari computational thinking. Hanya saja computational thinking menyelesaikan masalah gimana? Menyelesaikan masalah secara efektif, efisien. Jadi orang yang beroptimum, efektif, efisien, optimum, kalau bahasa akhlaknya itu sebenarnya itu bijaksana. Nah, yang ini bijaksana. Orang yang bijaksana itu harus tahu titik optimum, harus tahu bahwa ini paling efektif dan efisien. Plus karena ini 4.0, ini atau society 5.0, elemen dari computational thinking selanjutnya adalah cepat. Ini lihat. Nah, inilah semua sebenarnya efektif, efisien, optimum, dan cepat. Ini sebenarnya esensi dari kehidupan sekarang gitu. Kalau kita nggak nyiapkan anak didik kita nanti untuk bertarung di kehidupan yang nyata, atau dia bisa menyelesaikan masalah, wah, karena sudah terlatih di PMI, terlatih di IPNU, IPPNU, terus kemudian biasa menyelesaikan masalah. Tapi kalau karakternya tidak menyelesaikan masalahnya tidak efektif, efisien, dan tidak cepat, ya udah kalah. Kalah murah ya kalah, kalah cepat ya kalah, kayak gitu. Jadi pertarungan 4.0 atau society 5.0 atau dunia digital saat ini sebenarnya esensinya yang ada di CT ini. Jadi CT atau BK, berpikir komputasi, selesaikan masalah. Nah, itu semua dan mahasiswa atau itu sudah kayak gitu, beda. Nah, misalnya kayak gitu. Jadi orientasinya harus gitu dulu. Menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari itu. Nah, nanti insya Allah secara bertahap akan. Nah, soal-soal citi itu yang ada di nanti silahkan itu eh, tokohnya Indonesia. Kebetulan beliau sudah sepuh sekali. Nanti bisa dicek di YouTube. Itu namanya Bu Ingriani Lim. Bu Inge panggilannya. Itu pendiri informatika ITB pertama kali kayak gitu. Itu beliau tokohnya computational thinking yang juga kebetulan computational thinking itu pendirinya didominasi ibu-ibu. Tokoh ketua apa itu computational thinking dunia juga ibu-ibu juga. Nah, ini. Jadi memang ibu-ibu itu memang sumber ilmu. Jadi ya terbukti ini dari computational thinking. Jadi nanti di situ pembelajarannya asik, menyenangkan anak. Nah, gini. Yang kedua, anak itu nanti pembelajaran computational thinking. Nanti mau dieksplorasi di YouTube ya, karena banyak. Itu pembelajarannya itu banyak yang menyenangkan. Jadi anak diajak mikir atau mahasiswa diajak mikir itu tapi dia nggak lemes, malah tertantang. Nah, itu salah satu. Ini desain pembelajarannya nanti. Jadi dan computational thinking, kalau dalam latihan, jarang sekali dalam kita yang kita praktekkan di Bebras Indonesia, itu justru kita sarankan itu bersama-sama. Karena toh akhirnya, kayak gini, toh akhirnya, semua permasalahan besar itu tidak diselesaikan sendiri.
pasti diselesaikan bersama-sama. Nah, kayak gitu. Nah, ini kecakapan ini yang berkaitan dengan kecakapan era sekarang yang irisannya sangat banyak dengan computational thinking. Silakan baca sendiri. Terus, ini pengertian aja. Nah, ini yang disampaikan tadi. Saya ringkaskan. Nah, ini intinya computational thinking di sini aja. Dah, AADP. AA, abstraction, algoritma, DP, decomposition, pattern recognition. Nah, ini tidak perlu dihafalkan, Bapak Ibu sekalian, dan mahasiswa yang saya cintai. Jadi cukup nanti ini dilihat, ini ada beberapa latihannya. Bahkan sekarang di UII, di Universitas Islam Indonesia, itu ada beberapa teman di Bebras. Sebentar. Maaf, okay. Ya, jadi dekomposisi. Sekarang abstraksi. Abstraksi tadi sudah jadi ini abstraksi soal-soalnya ada. Abstraksi jadi mengabstraksikan. Jadi biar abstraksi itu apa ya? Sederhanakan sesuatu. Anak itu mahasiswa termasuk kita itu bagus. Semua masalah kompleks itu sebenarnya bisa diabstraksi. Kalau dia biasanya latihannya anak-anak itu pintar abstraksi kok sebenarnya. Itu misalnya anak TK, ayo digambar Bu Guru, misalnya gitu. Yang penting ada kepalanya, ada tubuhnya, ada kaki, ada tangannya. Itu berarti dia sudah bisa mengabstraksi. Jadi enggak digambar yang mirip. Nah, kayak gitu. Dan computational thinking, soalnya selalu gimana latihannya? Selalu dikasih waktu. Selalu harus ada waktu target menyelesaikan. Itu computational thinking. Kemudian algoritma. Algoritma kalau dalam bahasa fikih itu rukun syarat. Dalam setiap menyelesaikan masalah itu ada proses. Bahkan di hak paten pun itu adanya hak paten proses, hak paten hukum acara. Misalnya kayak gitu. Jadi ada algoritmanya kayak gitu. Karena algoritma itu penting kayak gitu dalam proses. Jadi kalau Anda yang teman-teman yang di informatika sharing yang membuat coding kayak gitu, itu dipatenkan kayak gitu. Terapkan algoritma enggak dioptimal yang besar ketika bisa diterapkan. Ada latihannya sendiri. Sekali lagi, nanti di akhir saya saya nak di tetrot. Nah, misalnya kayak gitu. Jadi buka matanya dilatih untuk mengenali pola. Jadi sekalian Pak Ibu yang kayak ini computational thinking. Jadi ini kecakapan ini yang berkaitan dengan kecakapan era sekarang yang irisannya sangat banyak dengan computational thinking. Silakan baca sendiri. Terus, ini pengertian aja. Nah, ini yang disampaikan tadi. Saya ringkaskan. Nah, ini intinya computational thinking di sini aja. Dah, AADP. AA, abstraction, algoritma, DP, decomposition, pattern recognition. Nah, ini tidak perlu dihafalkan, Bapak Ibu sekalian, dan mahasiswa yang saya cintai. Jadi cukup nanti ini dilihat, ini ada beberapa latihannya. Bahkan sekarang di UII, di Universitas Islam Indonesia, itu ada beberapa teman di Bebras. Sebentar. Maaf, okay. Ya, jadi dekomposisi. Sekarang abstraksi. Abstraksi tadi sudah jadi ini abstraksi soal-soalnya ada. Abstraksi jadi mengabstraksikan. Jadi biar abstraksi itu apa ya? Menyederhanakan sesuatu.
anak itu mahasiswa termasuk kita itu bagus. Semua masalah kompleks itu sebenarnya bisa diabstraksi. Kalau dia nu biasanya latihannya anak-anak itu pinter ngabstraksi kok sebenarnya. Itu misalnya anak TK ayo digambar bu guru, ah, misalnya gitu. Yang penting ada kepalanya, ada tubuhnya, ada kaki, ada tangannya. Itu berarti dia sudah bisa mengabstraksi. Jadi enggak digambar yang mirip, nggak kayak gitu. Dan computational thinking, soalnya selalu gimana latihannya? Selalu dikasih waktu. Selalu harus ada waktu target menyelesaikan. Itu computational thinking. Kemudian algoritma. Algoritma kalau dalam bahasa fikih itu rukun syarat. Dalam setiap menyelesaikan masalah itu ada proses. Bahkan di hak paten pun itu adanya hak paten proses, hak paten hukum acara. Misalnya kayak gitu. Jadi ada algoritmanya kayak gitu. Karena algoritma itu penting kayak gitu dalam proses. Jadi kalau Anda yang teman-teman yang di informatika sharing yang membuat coding, coding itu kan sebenarnya kan algoritma, ngurut ke perintah kayak gitu. Itu dipatenkan kayak gitu. Nah, jadi sebelum ke kompleks seperti itu, anak itu di anu runtut kayak gitu. Sebenarnya ini dalam belajar fikih, dalam belajar bahasa Arab, itu paling mudah diterapkan. Karena fikih, bahasa Arab, hukum itu semua adalah logika algoritma yang itu runtut gitu. Prosesnya dilewati batal demi hukum. Ibaratnya kan kayak gitu. Rukunnya nggak dipenuhi, ya batal. Itu sebenarnya itu sedang mengajarkan algoritma, runtutan, dekomposisi. Nah, kayak gitu. Dekomposisi itu salah satu berpikir yang membuat orang hidup itu menjadi optimis. Inti dekomposisi itu kalau kita fokus ke komputasional, sebenarnya kan menyelesaikan masalah. Berpikir komputasi itu menyelesaikan masalah. Masalah yang besar pada intinya adalah terdiri dari masalah yang kecil-kecil. Ketika masalah yang kecil-kecil itu diselesaikan, maka masalah yang gede itu tiba-tiba akan bisa selesai dengan sendirinya. Nah, itu pola berpikir yang seperti itu harus diterapkan. Ada latihannya sendiri. Sekali lagi, nanti di akhir saya saya share nanti saya bagi. Meskipun teman-teman sekalian juga lihat di YouTube banyak sekali. Nah, pattern recognition tadi mengenali pola. Tet tet tot, tet tet tot, tet tet berarti jawabannya apa? Tot. Nah, misalnya kayak gitu. Jadi kita bisa menggunakan suara, kita bisa jadi nanti di computational thinking nanti ada lihat di YouTube ada plug unplug. Jadi bukan hanya otaknya, tapi telinganya juga kadang dilatih untuk mendengarkan pola, matanya dilatih untuk mengenali pola. Jadi itu nanti kalau nanti di teman-teman sekalian di YouTube lihat aja banyak materi itu yang keren, yang nggak bapak ibu semua ibu guru nggak usah menemukan, cari ada di YouTube sekarang kayak Chat GPT tadi banyak itu contoh-contohnya tinggal dilihat aja yang dan menyenangkan sekali lagi itu. Nah, itu yang tentang computational thinking. Nah, ini penjelasannya ini computational thinking. Jadi kalau kita ngomong tadi yang sampaikan tadi waktu keynote speech maupun tadi memateri sebelumnya itu tentang ya analisis data, tentang algoritma pemrograman, terus kemudian IoT, semua itu basisnya itu sebenarnya berpikirnya dulu yang dibetulkan. Berpikir komputasinya, BK, itu yang dibetulkan. Insya Allah kalau fondasinya, anak-anak itu fondasinya, kemampuan problem solvingnya, berpikir komputasinya itu sudah bagus, sudah skill AADP, skill AADP tadi yang atas saya sampaikan, AADP itu sudah terlatih. Nanti secara otomatis orang itu ketika menyelesaikan masalah itu akan menghasilkan sesuatu yang efektif, sesuatu yang efisien, sesuatu yang optimal dan sesuatu yang cepat kayak gitu. Kalau AADP itu itu nggak bisa nggak bisa difahami, itu dilatih nggak gitu. Nah, itu yang ini. Bagaimana belajar computational thinking? Ya ini tadi yang sebenarnya sudah saya sampaikan tadi. Teknisnya silahkan. Terus ini bahan-bahannya tentang computational thinking. Terus juga di YouTube tinggal diketik. Latihannya sudah
ada, terus ini di Jakarta juga sudah banyak, ada apa itu kemarin sempat sih mau mendirikan juga di Unusia tapi belum 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 tertindaklanjuti kayak gitu. Nah, ini yang bisa terus sedikit yang bisa saya sharing, ada ada satu perguruan tinggi di Salatiga itu yang keren menurut saya, menerapkan computational thinking yang luar biasa. Perguruan tingginya mahasiswanya cuma 97. Mahasiswanya 97 dan itu kelas menengah ke bawah yang nggak diterima di mungkin kuliah di UIN pun nggak kuat untuk biayai. Apalagi STAN, Akmil dan lain sebagainya. Ini tahun keempat. Kebetulan saya sekarang ikut di dalamnya, yaitu untuk pengembangan kayak gitu. Nah, kan namanya Akademi Inovasi Indonesia. Mahasiswanya 97, hak patennya, hak patennya itu sudah 370 yang didaftarkan, sebagian besar di AHU dan sebagian kecil itu didaftarkan ke Filipina, jadi ke WIPO. Nah, itu. Kebetulan kita juga World International apa itu Patent Office kayak gitu. Jadi sudah dianukan. Jadi cara pembelajarannya itu karena ini akademi itu menarik. Jadi para pembelajarnya sederhananya mereka mahasiswa itu nggak belajar sendiri-sendiri kayak gitu mendengarkan. Udah dosen ngasih kasih 5 kelompok, 5 anak, 10 anak gitu. Dah sekarang ini buat rem misalnya kayak gitu. Habis itu anak mempetakan dulu marketing. Rem sepeda motor itu yang peredaran itu berapa? Enggak gitu. Itu ternyata ratusan miliar per tahun. Kayak gitu. Pemainnya siapa? Nah, mahasiswa di sini sendiri yang kemudian riset marketnya. Riset market terus pemainnya siapa? Pemainnya rata-rata Jepang, Cina kayak gitu. Misalnya terus setelah itu dosennya memberikan, dah harganya kan itu rem itu kan 120.000. Sekarang coba kamu buat desain yang harganya nanti harus 100.000. Nah itu mahasiswa langsung berpikir gimana caranya buat. Nah disitulah itulah cara menyelesaikan masalah. Jadi mahasiswa langsung dikasih masalah. Dah kamu buat rem ya harganya 100.000. Ya gitu di pasaran. Terus mereka otomatis nggak diajari ekonomi, nggak diajari, otomatis itu sudah tahu HPP, harga, biaya produksi, pajak, biaya energi dan lain sebagainya. Hanya semua mahasiswa gitu. Setelah gitu, mereka setelah jadi desainnya, kemudian di kelompok mahasiswa itu diajukan ke hak paten ke apa itu ke Kumham. Sekarang AHU kayak gitu. Dulu Dirjen AHU. Nah, itu totalnya habis itu mereka produksi sendiri remnya itu juga. Jadi bukan hanya berhenti di hak paten. Jadi mahasiswa itu ada yang penghasilannya nggak bayar. Gitu ini. Jadi 4 tahun ini mahasiswa-mahasiswa yang jumlahnya 97 itu sudah membayar pajak 30 miliar. Jadi bayangkan kayak gitu. Itu mahasiswa yang secara sosial itu dianggap kemampuannya pas-pasan karena orang tuanya juga pas-pasan, dari sekolah yang desa juga tidak terkenal. Sekarang anak ini sudah apa itu sudah buat hak paten, sekitar kebanyakan hak patennya itu bersama. Jadi ya, dan itu perguruan tingginya nggak atas nama akademi atau pendampingnya gitu. Jadi ya atas nama anak-anak itu hak patennya, atas nama mahasiswa. Jadi kemarin saya juga sudah diajak diskusi dengan dari Fakultas Islam Nusantara Kang Suaidi, tapi atas nama uh, jadi mau dikembangkan di PBNU, di sounding biar perguruan tinggi nanti yang di bawah NU itu juga bisa belajar dari situ. Jadi apa itu perguruan tinggi itu ya industri kayak gitu. Meskipun nanti yang teman-teman di Unusia tidak semuanya bisa di copy secara verbatim plek ketiplek, tapi nanti semangatnya itu bisa ditiru saya sarankan. Jadi itu basisnya computational thinking. Jadi mereka harus menciptakan murah, cepat, efektif, efisien gitu.
dan berkualitas hasilnya. Nah, itulah yang dia akhirnya ya anak-anak itu kuliah tapi dia penghasilannya lebih banyak daripada orang tuanya kayak gitu. Nah, orang tuanya petani kayak gitu. Dia sudah bisa mendesain, sudah bisa menjual kayak gitu. Nah, gitu. Itu sekedar aja informasi apa itu sekedar informasi yang menurut saya itu apa itu sudah tahapannya bukan hanya mengajarkan apa itu menerapkan computational thinking dalam pembelajaran, tapi sudah menerapkan computational thinking dalam kehidupan akademis kayak gitu. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, semoga bisa menginspirasi teman-teman semua dan para mahasiswa. Terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah saya. Terlebih dahulu. Oke, silakan. Nah, Bimo bisa mulai. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf sebelumnya. Izinkan perkenalan. Karena adanya meta AI.
ataupun kecerdasan buatan lainnya. Nah, saya ingin bertanya bagaimana menurut narasumber apabila di Indonesia ini berpikirnya semakin mudah, jadi semakin mudah didapatkan, maka itu tuh susah untuk Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Eh, Sebelumnya perkenalkan nama saya Siti Julaiha dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Pendidikan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, semester 3. eh, sa- Computational thinking itu yang bisa saya simpulkan adalah cara berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan cepat, tepat, dan efisien. Kemudian computational thinking dalam konteks perpustakaan literasi eh, merujuk pada penerapan pola berpikir sistematis, kemudian memecahkan masalah dan menganalisis data. Eh, Kemudian yang ingin saya tanyakan adalah dalam konteks perpustakaan modern, bagaimana abstraksi dan dekomposisi dalam computational thinking dapat membantu mengorganisir dalam data koleksi dan memfasilitasi aksesibilitas bagi pengguna. Baik, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, Mbak. Saya nggak nangkep pertanyaannya. Lalu suaranya dan jadi Nggak usah pakai itu. boleh. Pertanyaannya itu dalam konteks perpustakaan modern, bagaimana abstraksi dan dekomposisi dalam computational thinking dapat membantu mengorganisir data koleksi dan memfasilitasi aksesibilitas bagi pengguna. Oke. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Silakan sebelahnya. Dimatiin dulu, Pak. Perkesanan. Jadi, oke, silakan. Izin Pak Bu, perkenalkan Soliha, mahasiswa semester 5 dari Prodi Agama Islam. Mengenai computational thinking ini atau berpikir komputasi ini kan berarti kita berpikir secara cepat gitu ya dalam menanggapi suatu hal gitu. Hubungannya dengan merancang desain pembelajaran. Ini masih berkaitan dengan program studi saya. Gimana kita menggunakan mengaplikasikan computational thinking ini dalam merancang desain pembelajaran. Karena kan saat kita merancang desain pembelajaran tentunya kan banyak step-step yang harus kita lewati dulu seperti menentukan tujuan pembelajarannya, kemudian melihat situasi kebutuhan siswa di kelas itu bagaimana gitu. Bagaimana cara cepat kita bisa merancang desain pembelajaran tersebut. Kemudian
Saya ada dua pertanyaan. Sebenarnya pertanyaan kedua ini masih berhubungan dengan pertanyaan yang tadi disampaikan oleh Samuel ya. Samuel kan ya? Nabil, Nabil, Nabil. Samuel gitu. Saat ini kan kita masuk apa ya? Masuk era-era yang digitalisasi gitu ya. Apa-apa tuh kita bergantung banget sama digital gitu ya. Apalagi sekarang ada AI supaya bisa membangun kembali gitu bahwa sebenarnya manusia ini pemilik gitu. Sedangkan kalau sekarang ini kan kita apa-apa langsung GPT gitu. Meta, Gemini, apa tuh satu lagi Perplexity itu yang semuanya berbau AI, nggak tahu apa-apa tuh langsung semuanya tanya ke AI itu gitu. Gimana gitu kita membangun bangun apa ya? Bangun harga diri manusia lagi gitu bahwa kita ini pemikir yang paling baik gitu. Apakah caranya hanya dengan tidak menggunakan AI gitu atau mungkin ada yang lain tuh. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk 3 penanya tadi. Eh, ini saya minta tanggapan terlebih dahulu dari Oke, dari Pak Munajat. Pak Munajat terlebih dahulu mungkin Pak terkait dengan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman mahasiswa. Yang pertama ini terkait dengan penurunan literasi digital, apakah ada kaitannya dengan perkembangan AI dan apakah itu bisa mempengaruhi terhadap melemahnya kemampuan berpikir manusia? Seperti itu. Itu yang saya tangkap pertanyaan dari Mas Nabil, atau mungkin Pak Munajat nanti bisa mengeksplorasi terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman PAI di sini. Kemudian ada Mbak Jule tadi tentang abstraksi ya. Abstraksi itu menyederhanakan lah sesuatu, gimana menyederhanakan dalam membantu perpustakaan pribadi ya. Kemudian ada yang ketiga dari Mbak Najwa itu terkait dengan bagaimana cara menggunakan berpikir komputasi ini dalam proses desain pembelajaran. Karena Mbak Najwa ini bentar lagi mungkin akan PPM ya, supaya mendesain pembelajaran itu menggunakan computational thinking. Mungkin kepada Pak Munajat disilakan. Yang pertama tadi apa, Mas? Yang pertama tadi putus-putus. Yang pertama tadi apa ya? Terkait dengan penurunan literasi, Pak, apakah ada kaitannya dengan perkembangan AI saat ini sehingga Oh ya. manusia itu sudah melemah berpikirannya? Iya. Iya. Munculnya AI itu sebenarnya ya sebenarnya setiap zaman itu ada godaannya. Ya, ada godaan untuk menjadi kita lemah literasi itu. Jadi saya sampaikan ke beberapa teman-teman, wah sekarang tantangannya besar karena medsosnya sangat besar. Zaman saya juga besar, tapi bentuknya lain kayak gitu. Nah sekarang makanya apa itu eh, menghadapi ini sebenarnya hanya pinter-pinteran aja. Jadi hanya pinter-pinteran kita ya, termasuk metode kita. Misalnya sebagai guru itu, misalnya ya jangan diterapkan pakai zaman saya dulu tahun 80 90 80 waktu SD kayak gitu ya. Ya nggak bisa. Sekarang mau nggak mau pakai AI itu. Misalnya yang di yang di tempat saya dan teman-teman di Akademi Inovasi Indonesia maupun teman-teman di Bebras itu ini, misalnya saya kebetulan takmir masjid kayak gitu di Solo kayak gitu. Jadi kita itu langganan ChatGPT, bukan akun 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 nganggur itu, bukan akun free itu enggak. Karena kita butuh gitu loh untuk pengembangan, terus juga kita beli akun-akun desain itu. Sudah jarang pakai apa itu Corel itu nah. Jadi kita beli, jadi hanya 1 menit langsung selesai kayak gitu. Desainnya itu yang dulu lama sekarang hanya diselesaikan 1 menit.
termasuk yang di AI itu mereka langganan juga beli yang agak premium kayak gitu. Karena kalau nulis apa itu nulis coding, kalau manual itu ya berbulan-bulan. Tapi dengan beli di Chat GPT, tuliskan coding yang ini untuk otomasi ini, langsung alternatif codingnya itu muncul lah gitu. Jadi bagaimana AI itu sebenarnya pinter-pinter kita memanfaatkan kayak gitu. Karena sekarang eranya kalau diajari, nah sekali lagi apa itu computational thinking itu framework berpikir kayak gitu. Sejak cuma tantangan apa itu zamannya berbeda-beda gitu. Jadi bukan berarti terus kemudian sekarang kan sudah cepat ya, ya justru walaupun sudah ada teknologi yang cepat-cepatan tetap apa itu tetap eh, cara berpikir yang apa yang efektif efisien itu tetap diberlakukan. Kalau enggak kita ya kalah. Makanya yang perlu anu itu kita adaptif kayak gitu. Terus kemudian yang terakhir tadi, monggo silahkan. Pokoknya yang nanti desain pembelajaran yang berbasis computational thinking silahkan di anu gampangannya nanti saya clue-nya, keyword-nya unplug computational thinking. Misalnya kayak gitu. Nanti di situ ada contoh-contoh silahkan nanti tinggal menyesuaikan formatnya saja. Terus sama plug computational thinking. Kalau plug itu artinya pakai komputer kayak gini pembelajarannya. Kalau unplug itu kalau teman-teman guru MI atau PGMI, guru TK kayak gitu pembelajaran guru TK. Nanti computational thinking kuncinya computational thinking unplug itu dari Universitas California itu banyak sekali. Bahkan dia membuat situs khusus untuk unplug. Jadi UCLA itu ada khusus itu untuk unplug. Jadi itu pas untuk anak-anak. Jadi gini. Jadi mereka bagaimana negara Amerika itu di California itu mereka memang mempersiapkan anak-anaknya framework berpikirnya itu. Jadi sekali lagi, jadi ini beda ya antara abstraksi nanti maksudnya dalam misalnya memahami teks termasuk yang kita Zotero aja kan sudah bisa. Kalau Anda menggunakan Zotero kan artikel dari membuat artikel ya tinggal diklik kanan itu terus kemudian munculkan abstraksi dalam bahasa Indonesia kayak gitu. Itu muncul. Maksudnya bukan abstraksi itu ya. Nah, jadi itu abstraksi yang dimaksud itu sebagai sebuah framework berpikir. Jadi framework berpikir kalau kita melihat sesuatu itu langsung tidak terjebak pada emosi, tidak terjebak pada detail kayak gitu. Langsung ini intinya kayak gini, terus kemudian polanya kayak gini. Nah, itu pattern recognition. Dekomposisi itu begitu ada masalah besar, itu langsung ini bisa diurai ini. Nah, itu berarti awareness terhadap dekomposisi itu sebenarnya sudah ada. Nanti dalam pelatihan-pelatihan itu tolong itu teman-teman adik-adik mahasiswa yang di pendidikan itu bukan hanya jangan diajari ya dekomposisi adalah jangan kayak gitu. Terus atau itu hanya Anda aja mahasiswa. Anak SMP waktu jangan abstraksi adalah kayak gitu aja. Bukan kayak gitu. Langsung dikasih langsung dikasih bakso, enak, suruh lihat, kemudian suruh bagaimana cara membuatnya. Nah, itu dia membuat algoritmanya. Nah, misalnya kayak gitu. Bagaimana cara membuat bakso itu? Kalau dia bisa mengalgoritmakan cara membuat bakso yang enak, seandainya dia besar, itu dia sudah punya kemampuan ya seperti Elon Musk kayak gitu. Karena cara berpikirnya sudah berpikir runtut, sudah bisa menyelesaikan membuat abstraksi. Oh, ini penting, tidak penting. Soalnya abstraksi itu kan kemampuan skill kalau di fikih itu karena saya pengajar syariah ya. Aulawiyat, mana yang penting, mana tidak penting, mana kurang penting, mana tidak relevan. Kalau orang sudah punya kemampuan membagi kayak gini, kemampuan dia skill abstraksinya akan bagus. Dan orang yang sudah punya kemampuan tapi ini kita orang berpikir komputasi, penggerak bebas kayak gitu. Pokoknya orang yang punya kemampuan computational thinking itu tidak mudah stresan. Nah, kayak gitu. Karena semua masalah pasti bisa diselesaikan dengan cepat, efektif, efisien. Caranya gimana? Caranya ya itu tadi.
mengasah 4 kemampuan. AADP, abstraksi, AA, algoritma, dekomposisi, pattern recognition. Nah, ini kalau sudah skill 4 ini diasah, insya Allah nanti tidak mudah stres. Nah, gitu. Siap menghadapi zaman. Jadi ini sekedar maaf ini tidak bisa menjawab secara detail satu persatu, tapi pesan yang bisa saya sampaikan dari beberapa pertanyaan itu. Okay. Jadi terima kasih, Mas. Okay. Jadi Ibu berpikir computing thinking nih, ya kan? Ah, sebenarnya sih kita tidak harus dan AI. Toh dia itu apa sih? Apa? Bukan robot, pengetahuan buatan kan? Iya kan? Alat kan? Yang pinter siapa? Kita kan? Kenapa harus takut? Yang buat AI itu siapa? Manusia. Apakah AI manusia punah? Ya tidaklah. Emang dia dilahirkan kan? Kita diberi kecerdasan dan seterusnya. Kalau coba diperhatikan lagi, kalau kita merujuk kepada pengertian dari computational thinking, sebenarnya apa? Suatu cara berpikir berdasarkan komputer. Tetapi ada tetapinya di sini. Kita memiliki skill dan kemampuan. Jadi dengan adanya skill dan kemampuan kita harus seperti komputer. Komputer cepet kan ya? 1+1 nggak usah loading dulu, langsung 2. 20+20 nggak usah loading dulu, langsung 40. Berarti gitu kan? Nah itu cara berpikir kita seperti itu. Nah, jadi nggak usah takut ya. Tetapi kita justru harus adaptasi. Ya, harus adaptasi dengan AI. Harus adaptasi dengan sesuai judulnya. Literasi baru, media baru. Ya kan? Untuk mempelajari kehidupan. Untuk solve persoalan kehidupan kita. Kalau nggak ada duit ya pasti ke orang tua ya. Nggak mungkin jawabannya itu kayak AI, nggak mungkin. Ya kan? Jadi artinya janganlah kita takut dengan AI. Justru kita yang cerdas. Mereka hanya buatan. Namanya buatan berarti siapa yang buat? Kita kan? Itu yang pertama. Yang keduanya, kalau misalnya berkaitan dengan koleksi, abstraksi ya, tadi Bapak sudah menyatakan jangan per poin seperti itu. Jadi kita harus menyeluruh. Karena berpikir computational thinking itu udah 4 pilar. Yang pertama adalah apa? Dekons. Yang kedua adalah apa? Abstraction. Ketiga adalah yang keempat adalah jadi jangan berlatih tapi menyeluruh. Sehingga menjadi satu waktu. Ya. Contoh misalnya cara untuk misalnya mengumpulkan koleksi, gitu kan ya. Kalau misalnya ada abstraksi itu apa? Dari pengertian apa? Simple kan. Jadi mencari sesuatu yang solusi yang berarti kita harus mau menggunakan TIK, teknologi informasi komunikasi. Jadi bicara koleksi sekarang ini tidak hanya koleksi yang ada di perpustakaan yang fisik. Tapi kita ya itu tadi ada bantuan dengan ada yang jurnal AI, kan? Ibu AI, ini AI, ya. Terus berarti apa sih? Berarti kan apa? Berarti untuk menambah pengetahuan kita kan? Nah, contoh deh.
ingin membuat suatu laporan penelitian atau laporan magang atau skripsi. Nah, cara untuk secara simpel oleh yang ada di perpustakaan itu apa? Setelah tadi ceramah tentang computational thinking. Kenapa? Simpel. Kan tujuan dari computational thinking itu apa? Tentang efek efisien. Coba pakai apa? Apakah kita harus letakkan? Tidak. Pakai untuk menyatukan suatu koleksi menjadi satu Pak. Adalah dia Pak. One direct. Yang sudah direct. Nah, ketika pada biasanya yang bunga tentang pendidikan agama Islam, tentangnya yang ini kalau bebas itu cari sumber dari berbagai. Tapi kalau menyatukan solusi apa? Refleksi. Nanti harus ya. Nanti kita adakan latihan bagaimana sih mau main koleksi yang ada di berbagai jurnal dengan tema kemudian apa sih temuannya. Nah, dari temuannya itu nanti Anda bisa memperoleh problem. Ya. Mungkin dari Bapak kan coba deh. Mereka sih bingung untuk mencari persoalan apa. Kalau saya mengkaitkannya dari mahasiswa, berarti kan berkaitan bagaimana cari problem dalam penelitian. Gitu kan? Ya berarti harus baca. Mau nggak mau, ya janganlah tanya ChatGPT. ChatGPT itu hanya curhat. Ya, curhat. Daripada misalnya debat sama temannya ada ujungnya, kita tidak apa-apa. Kenapa kita debat sama ChatGPT? Tetapi untuk sumbernya tetap saya yang punya. Ya, harus kita klarifikasi kembali, mencari kembali sumber yang valid. Nah, kemudian kalau dikaitkan dengan apa dengan lain ya, berkaitan dengan computing, mungkin kan kita lihat ya, tapi kalau dikaitkan dengan bidang guru misalnya kecelakaan, maka dengan adanya komputasi thinking ini akan membantu Anda membuat suatu rancang pembelajaran, apalagi era sekarang karena kita hadapi sekarang bukan siswa yang hanya apa tuh pintar dibaca buku tapi out of box. Jadi mungkin dengan adanya berbagai ide itu nanti membuat data dalam merancang pembelajaran. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih disampaikan oleh Ibu Dr. Lula. Teman-teman, alhamdulillah kita sudah jam 12 pas, kurang 3 menit sih. Jam 12 kurang 3 menit telah menyelesaikan diskusi. Mungkin saya tidak akan membuka sesi diskusi lagi ya. Ini sudah muka-mukanya mudah-mudah lapar ini. Dan sudah nggak tahu di mana ini. Mungkin closing statement Bu dari Ibu atau Pak boleh chat. Closing statement Pak terkait dengan computational thinking. Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi intinya computational thinking itu adalah skill masa depan. Jadi ilmu menyelesaikan masalah yang bukan hanya sekedar menyelesaikan, tapi menyelesaikan masalah yang efektif, efisien, cepat dan optimal kayak gitu. Dan itu optimal itu sebenarnya mencerminkan kebijaksanaan karena masalah itu kadang-kadang penyelesaiannya banyak sekali dan itu semua baik semua akal
kalau computational thinking mana yang paling optimum makanya gitu. Caranya gimana? Ya itu tadi silahkan kembangkan. Kalau kita sebagai teman-teman yang dididik maupun calon pendidik, nanti kalau mengembangkan itu kan pengertian computational thinkingnya, tapi yang mengembangkan gimana skill AADPP itu dan itu mengembangkan skill itu tidak instan dan semua harus secara bertahap. Nanti computational thinking itu bisa diajarkan secara terpisah maupun secara integratif, maksudnya masuk dalam masing-masing. Silahkan nanti sekarang biayanya sudah tadi yang luar biasa tergali. Jadi untuk sumber pembelajaran bisa perpus silakan nanti bisa dikembangkan sendiri. Allah banyak materi untuk membantu kita selama ada niatan untuk nanti memperbaiki kualitas dan kapasitas kita baik melalui pendekatan computational thinking maupun yang lainnya. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Pak Muhajjat PhD. Selanjutnya closing statement dari Ibu Dr. Lolita. Silakan. Terima kasih Bapak Ibu. Mari kita sama-sama meningkatkan pengetahuan kita. Mari sama-sama kita meningkatkan keterampilan dari ayah ini. Katakan bahwa semakin dari sisi perpustakaan ya, semakin perpustakaan dapat menerapkan pikir komputasi sebagai literasi baru, maka semakin dapat meningkatkan akses pada gunanya dan juga dapat meningkatkan keterampilan digital literasi. Oleh karena itu, mari kita sama-sama belajar dari sekarang step by step untuk lebih meningkatkan keterampilan dalam digital literasi kita. Ini itu kurang lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada narasumber yang luar biasa pada sore siang hari ini. Kasih tepuk tangan dulu atas mereka. Saya selaku moderator tidak usah menyimpulkan ya, atau saya simpulkan satu saja seperti tadi dikatakan bahwa computational thinking atau berpikir komputasi itu adalah cara menyelesaikan masalah dengan efektif, efisien, dan cepat. Efektif dan efisien itu sudah tepat itu. Kemudian untuk mengetahui masalah biasanya teman-teman harus paham dulu mengenal dirinya sendiri. Masalahnya itu apa? Kemudian apa yang jadi baru diselesaikan dengan computational thinking. Kalau namanya tidak menemukan masalahnya, gimana cara mau menggunakan berpikir computational thinking, sedangkan masanya belum tahu, itu kan ya. Alat-alat tahu tapi nggak tahu bahannya apa, seperti itu. Itu saja mungkin dari saya. Kurang lebihnya maaf apabila ada salah kata. Wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, silakan kepada kembali ke Baik, untuk selanjutnya yaitu penyerahan sertifikat kepada narasumber kita, Ibu Dr. Lolita Sari sebagai simbolis oleh Ibu Siti Rozina selaku Kepala Perpustakaan Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia.
Ini habis kita foto bersama dulu ya sama-sama. Yang virtual juga boleh tolong dibuka kameranya, tolong on cam untuk dokumentasi. Ruang dulu. Atau enggak ya punya mungkin duduk di sini Bu, nanti di dari depan biar duduk di sini paling Pak. Oh di sana. Demi acara telah selesai. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita hari ini. Juga teman-teman semua yang sudah menghadiri seminar pada hari ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.